Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar sobat mendidik? Di sini saya Muhammad Robi selaku calon guru mata pelajaran fikih akan memberikan metode pembelajaran pelajaran fikih yaitu secara daring maupun luring. Yang mana ini semoga dapat bermanfaat bagi para pendidik maupun calon pendidik yang lain. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah, kelebihan hingga kekurangan metode dalam sebuah materi pelajaran. Di sini materi yang saya paparkan nanti itu ada dalam buku fikih terbitan tahun 2019 kelas 11 bab 5 tentang pernikahan dalam Islam. Dan metode yang akan kita gunakan yang insya Allah ini relevan dengan kondisi luring maupun daring yang dihadapi guru atau pendidik pada saat ini, yaitu pertama, metode peta konsep atau mind mapping. Yang kedua, itu adalah metode ceramah, dan yang terakhir adalah metode tanya jawab. Bisa di-pause jika ingin mengetahui pengertian dari tiap-tiap metode ini, karena untuk mempersingkat waktu. Oke, berikutnya adalah langkah-langkah. Di sini dari 3 metode ini banyak langkah-langkah yang harus kita persiapkan sebelum, saat, hingga akan menutup sebuah pembelajaran. Yang pertama itu metode peta konsep, mengidentifikasi ide pokok atau prinsip yang meliputi sebuah konsep hingga akhir. Bisa di pause jika ingin mengetahui lebih rincinya. Oke, di sini dipaparkan adalah kelebihan dari tiap-tiap metode. Yaitu contohnya metode peta konsep itu dapat membantu siswa untuk mengorganisasi struktur kognitif menjadi kuat. Terus yang ceramah itu metodenya murah dan mudah dilaksanakan. Yang terakhir adalah metode tanya jawab. Yaitu misalkan ini kelebihannya melatih siswa untuk berani menyampaikan buah pikiran dengan lisan secara teratur. Untuk lebih lengkapnya para penonton bisa mempause dan membacanya sendiri. Kemudian kekurangan dari metode ini. Untuk peta konsep itu ada 3, yang salah satunya adalah lebih menonjolkan kerja secara individual. Karena memang peta konsep ini bawaannya itu lebih sederhana seperti itu. Kemudian adalah metode ceramah. Salah satu kekurangannya itu guru itu cenderung otoriter atau itu aja pembawaan materinya, karena memang metode ceramah ini adalah salah satu metode yang klasik atau sering digunakan mulai dari sistem pendidikan KTSP hingga saat ini. Dan kemudian ada metode tanya jawab. Kekurangannya adalah salah satunya ya, siswa sering merasa takut apalagi kalau guru itu kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang dan akrab seperti itu. Oke, langsung saja kita akan praktek materi fikih tentang pernikahan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan tentang materi bab 5, yaitu adalah munakahat, atau biasa kita sering dalam bahasa Indonesia ini adalah pernikahan. Sebelum Bapak memasuki materi utama, Bapak akan sedikit bercerita tentang Rasulullah
yang ditawari untuk menikahi Sayyidah Khadijah. Pada zaman Rasulullah, dahulu ketika Rasulullah itu berada pada usia 25 tahun, bahkan sebelumnya sih, Rasulullah itu bekerja kepada seorang janda, yang mana janda itu kaya raya. Dia itu memiliki eh, sebuah barang, maksudnya dia itu juga produsen, kemudian hasil dari produsennya itu dijual ke luar kota Madinah. Singkat cerita, Rasulullah itu bekerja terhadap Sayyidah Khadijah, dan Sayyidah Khadijah ini sangat takjub dengan kejujuran Rasulullah, yang mana setiap Rasulullah itu kembali kepada di kota Madinah, Rasulullah itu selalu memberikan penghasilan, laporan keuangannya itu kepada Khadijah itu secara terang-terangan seperti itu. Jadi eh, Sayyidah Khadijah ini sangat takjub dengan pemuda ini. Sehingga apa? Sehingga Sayyidah Khadijah ini memerintahkan budaknya mengirimkan surat kepada eh, Rasulullah itu untuk menikah dengannya. Seperti itu. Singkat cerita, Rasulullah itu mengiyakan tawaran Sayyidah Khadijah ini itu dan bersedia untuk menikah dengan Sayyidah Khadijah. Seperti itu. Jadi pada umumnya kan di zaman sekarang ini rata-rata laki-laki ya yang meminta seorang perempuan langsung ke rumahnya. Tapi beda cerita eh, Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah itu. Dan perempuan seperti Sayyidah Khadijah ini sangat jarang sekali kita temui pada saat zaman sekarang ini. Karena bahasa itunya ya, bahasa gaulnya itu jaim lah, jaga image selaku perempuan. Oke, berikutnya. Oke, bisa dibacakan salah satu audiens. Nah, pembahasan kita kali ini mencangkup pernikahan, yang mana itu nanti kita akan belajar pengertian hukum khitbah, memahami mahram, prinsip kafah, syarat dan rukun nikah. Kemudian yang terakhir adalah hikmah dari pernikahan itu sendiri. Kemudian ada wali dan saksi. Itu juga akan ada subtemanya seperti pengertian, macam tingkatan wali dan saksi nikah. Dan terakhir itu ada ijab kabul. Nah, pernikahan secara bahasa itu berasal dari kata bahasa Arab nakaha, dan pernikahan itu zawajun berasal dari kata bahasa Arab juga, yang secara bahasa Arabnya itu adalah zawajun. Secara istilah, pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, sehingga melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz ijab kabul. Nah, ini hukum pernikahan nih. Pernikahan itu bisa wajib, sunnah, haram, makruh, bahkan mubah. Dan wajib itu ketika kita itu khawatir terjerumus kepada perzinahan. Dan sunnah itu sudah mampu melangsungkan perkawinan, tapi jika tidak kawin itu dia itu tidak khawatir untuk berbuat zina. Maksudnya dia itu dapat menjaga kehormatannya gitu loh. Itu boleh, itu sunnah maksudnya. Dan haram itu tidak mempunyai kemampuan dan kemauan dan kemampuan serta tanggung jawab, sehingga itu dapat menelantarkan dirinya dan istrinya. Itu diharamkan. Dan makruh itu bagi orang yang mempunyai kemampuan, namun kemampuannya ini dan kemauannya itu setengah-setengah
untuk melakukan perkawinan. Juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri, apa ya maksudnya, makruh ini dia itu punya kemauan, niatan setengah-setengah untuk menikah. Namun dia itu jika tidak menikah itu dia dapat menahan dirinya dari dosa zina, itu seperti itu makruh. Kemudian itu mubah. Nah, mubah ini memiliki kemampuan, dan apabila itu tidak melakukannya itu tidak khawatir akan berbuat zina, dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istrinya. Itu hukum pernikahan. Dan ini tata cara meminang. Nah, kita akan kaji cara mengajukan pinangan. Ini ada 3 poin sesuai dengan buku ajar dan beberapa referensi yang Bapak dapat. Itu pinangan kepada gadis janda yang sudah habis masa iddahnya dinyatakan secara terang-terangan. Kemudian pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa iddah, talak, bain, atau ditinggal mati suami itu tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Yang ketiga, pinangan kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sindiran. Oke, berikutnya adalah perempuan yang boleh dipinang. Yang pertama, tentunya bukan istri orang. Yang kedua, perempuan yang tidak dalam masa iddah. Yang ketiga, perempuan yang belum dipinang orang lain. Dan yang ketiga itu kita melihat calon istri atau suami, itu jumhur ulama itu hanya boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan. Namun di imam lainnya itu seperti Imam Abu Dawud itu berpendapat boleh melihat seluruh tubuh, dan Imam Abu Hanifah membolehkan melihat kedua telapak kaki, muka, dan telapak tangan. Seperti itu. Dan ini diagram mahram. Yang warna hijau itu adalah mahram nasab. Kemudian yang kuning itu adalah mahram nikah, dan yang merah itu bukan mahram atau yang bisa dinikahi. Kafah dan hukumnya. Kafah itu artinya adalah, atau biasa sering disebut kufu dalam kajian-kajian keislaman gitu, atau kesamaan, kecocokan, keseimbangan antara suami dan istri, entah itu dari segi materi maupun non materi. Kafah adalah hak perempuan dari walinya jika seorang perempuan itu rela menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu. Jika seorang perempuan rela menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu, tapi walinya itu tidak rela, maka walinya itu berhak mengajukan gugatan batal. Demikian pula sebaliknya, apabila gadis salihah dinikahkan oleh walinya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, ia berhak mengajukan gugatan batal. Kafah adalah hak bagi seseorang, karena itu jika yang berhak rela tanpa adanya kafah, pernikahan dapat diteruskan. Nah, ini adalah rukun dan syarat menikah. Rukun dari menikah itu yang pertama adalah mempelai pria dan wanita itu sama-sama beragama Islam. Yang kedua, mempelai laki-laki itu tidak termasuk mahram bagi calon istri. Yang berikutnya ada wali akad dari perempuan dan bersedia menjadi wali. Dan yang berikutnya itu kedua mempelai itu tidak dalam kondisi ihram. Tidak ada paksaan yang terakhir. Dan poin syarat menikah yang pertama itu ada calon laki-laki dan perempuan tentunya. Yang berikutnya ada wali perempuan, saksi dari kedua belah pihak, mahar, dan ijab kabul. Hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban bersama suami istri, mewujudkan pergaulan, terus menyayangi semua anak tanpa diskriminasi, memelihara, menjaga, mengajar, dan mendidik anak. Kemudian suami wajib memberi nafkah. Kemudian ada kewajiban bergaul dengan istri secara baik.
Yang pertama itu kewajiban memimpin keluarga, kewajiban mendidik keluarga. Dan kewajiban istri itu apa? Yang pertama, mentaati suami, yang kedua itu menjaga kehormatan, yang ketiga itu mengatur rumah tangga, dan yang terakhir itu adalah mendidik anak. Dan ini adalah hikmah dalam rumah tangga, yaitu hikmahnya dapat dirasakan secara oleh individu dan keluarga. Seperti salah satunya itu hidup tenang, tentram karena cinta dan kasih sayang sesama antara suami dan istri. Yang kemudian dan yang kedua itu hikmah bagi masyarakat, itu terjaminnya ketenangan dan ketentraman karena perbuatan maksiat yang dapat dilakukan orang sebelum menikah itu terkurangi. Seperti itu. Nah, Bapak buka sesi pertanyaan nih. Yang bisa menjawab dari 4 pertanyaan ini silakan open mic. Para penonton sekalian, terlepas dari 4 pertanyaan ini, terdapat catatan. Jika dilakukan itu secara Zoom, media luring, ataupun daring, tatap muka ataupun secara daring maksudnya, maka itu akan bisa menjadi itu metode tanya jawab jika itu dilakukan secara interaktif. Yang kedua, itu namun jika terkendala lain-lain, misalkan koneksi siswa, kebanyakan siswa dalam suatu daerah atau satu kelas itu tidak memungkinkan ya, itu dapat diperintahkan untuk menjawab voice note di grup kelas atau sesuai dengan kreativitas guru pengajar. Namun itu akan menjadi perpaduan antara metode tanya jawab dan metode penugasan seperti itu, atau biasa disebut integrasi. Nah, sekian, terima kasih. Demikian video metode pembelajaran PAI dalam mata pelajaran fikih. Saya Muhammad Robi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.